ila darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh ini orang alim turunan tukang traktor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang traktor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar, bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu. Islam pun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap bersenujon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang yughayyiruna al-kalima an mawadi. Ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Quran juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litaksabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litaksabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam bil khusus nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temannya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim 70 kali. Itu ada di dalam kitab Ba'lawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya. Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab, apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litaksabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab, agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini. Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh ini orang alim turunan tukang traktor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang traktor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar, bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu. Islam agama takwa. Kemuliaan di mata Islam bukan dilihat dari siapa dia keturunannya, apakah seperti Raden Mas Abdullah keturunan Pakubuwono Amangkurat Jawi, atau dia hanya keturunan tukang traktornya atau tukang kudanya Amangkurat. Tetapi dalam Islam, jika hari ini dia pintar, dia punya partai, dia didukung, maka dialah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Betul? Yang penting punya partai. Ini turunan Sunan Gunung Jati, Mahyudin Usman nggak punya partai, yang nggak jadi apa-apa. RT aja kagak saya. Kenapa? Nggak punya partai.
Tapi di dalam agama Islam kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini ajaran Islam. Bukan ulama. Ulama itu pengawalnya para habaib. Ilmu di mana kan? Ilmu sing kita opo? Halaman piro? Manuskrip opo? Bahwa yang namanya ulama pengawal para habaib itu dari mana? Tidak ada dalam ajaran Islam. Siapa orang yang dia berilmu, dia tinggi derajatnya. Al-Quran yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa lafaznya utul? Bukan lafaznya adalah orang berilmu di dalam yarfa' itu. Karena agar orang berilmu tidak sombong. Kadang-kadang Al-Quran mengatakan ulul ilmi qa'iman bil qisti. Itu bukan dalam derajat, tetapi dalam tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu bukan tentang derajat, tapi tentang tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang derajat seorang berilmu, Allah menggunakan siapnya utuh agar walaupun kamu tinggi, ingat kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Nusantara milik kita. Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil menang baik. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Secara NU dirampas husnudon. Harus jelas. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul. Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul. Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Habib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisdo ini, yaitu untuk menghemat overhead, supaya tidak perlu ada budget dari Lazisdo ini untuk ketuanya, karena Bani Hashim dan Bani Abdul Thalib ini haram menerima sedekah.